Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, saya mengajak sahabat semuanya untuk berkontribusi di program Syiar Quran yang di dalamnya ada program membebaskan buta aksara Quran, program mencetak 1 juta dai Quran, dan beasiswa untuk para penghafal Quran, dan juga program sosial dan kemanusiaan. Sungguh ini bagi orang-orang beriman amat sangat menggiurkan. Maka atas apresiasi itu semuanya, kami persembahkan sebuah event spektakuler Amazing Muharram. Mari dukung event Amazing Muharram dengan berdonasi untuk program Syiar Quran. Daftar langsung di www.amazingmuharram.com. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda Galuh, kalau boleh Fathia bertanya lagi, kira-kira apa yang menjadikan Bunda Galuh itu mendirikan The Little Hijabi ini? Motivasi apa yang menjadikan akhirnya dengan keterbatasan Bunda Galuh, tetapi Bunda Galuh sangat bersemangat untuk membina anak-anak di The Little Hijabi? Karena setelah Allah membukakan rahasia dan hikmah kenapa Allah menciptakan saya Tuli, ternyata Allah ingin menunjukkan musibah, segala musibah, ujian yang terjadi kepada saya dan masalah banyak sekali bertubi-tubi, itu adalah untuk menunjukkan bahwa Allah mau kita melihatnya dan terus meminta kepadanya. Allah seperti mengajak, "Hei, aku tuh rindu bersamamu. Aku sangat rindu kamu." Nah, kita diberikan ujian oleh Allah. Saya merasakan jika Allah memberikan banyak ujian kepada saya, itu untuk membantu saya bagaimana caranya pulang kepada Allah. Kalau saya mau pulang, saya harus bisa membawa semua teman-teman Tuli, anak-anak Tuli, orang tua Tuli. Ayo bersama, kita pulang bersama ke tempat Allah. Caranya bagaimana? Harus sabar, ridho, ikhlas, untuk bisa mencari hikmah dari segala ujian hidup ini. Tugas kita dan tanggung jawab kita itu untuk mencari sebetulnya, apa sebetulnya pesan Allah yang dikirimkan. Apa sebetulnya hikmah yang telah diberikan. Nah, hikmah ini adalah membantu kita membersihkan hati kita agar lebih tenang. Untuk bisa pulang kembali ke jalan Allah. Pulang dengan ketaatan. Tunduk kepada Allah, itulah alasannya kenapa saya ridho. Nah, Ustadz kemarin bercerita kepada saya, surga dunia bukan dari seberapa baik kita mempunyai harta di dunia, hidup yang baik, bukan seperti itu. Tetapi surga di dunia itu kalau kita ridho, hati kita ridho, apapun kita akan lakukan dengan ketenangan. Masalah berat, kita pun ridho menerimanya dan tenang karena Allah sudah mengatur hidup kita. Masya Allah, luar biasa sekali perjalanan dari Bunda Galuh. Meskipun dengan keterbatasannya, tetapi keyakinan Bunda Galuh memberikan sebuah cambukan tentunya sahabat cinta Quran untuk kita orang-orang yang diberikan kesempurnaan oleh Allah SWT. Ya, Bunda Galuh, kira-kira kalau di The Little Hijabi hari ini berapa muridnya untuk saat ini Bunda Galuh? Dahulu sebelum pandemi corona datang, kurang lebih ada 40 lebih anak-anak, atau ada yang waiting list 10 anak. Tetapi setelah pandemi corona hadir, anak-anak berkurang. Pertama banyak sekali orang tua yang keluar, ada pun juga yang cuti. Akhirnya berkurang lagi. Pertama ada 7 anak, murid lama. Lalu bertambah lagi 8, 9. Bunda Galuh khawatir sekali. Bagaimana dengan guru-guru nasib tuli, guru-guru tuli di sini? Bagaimana hidup mereka, makan mereka? Apalagi tuli selalu memposisikan
mereka selalu keadaannya di bawah. Lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Tapi Ustadz berkata kepada saya, Nabi pun mukjizatnya hanya 1 dan 2. Tidak ada yang 0. Seperti Nabi Nuh, 900 tahun berdakwah, hanya 1, 2, 3 saja pengikutnya. Allah berkata, itu adalah rahmat. Murid yang sedikit itu adalah rahmat yang sangat besar. Masya Allah, saat pandemi corona itu adalah rahmat dari Allah, membantu saya untuk bisa memahami secara utuh. Allah sedang mengajarkan kita secara langsung. Ilmu itu yang sangat istimewa, yang mahal itu langsung Allah mengajarkan kepada kita, sama seperti halnya 10 tahun saya S1, belajar S1, kalau tidak ridho, pasti marah sekali ya. Saya kesal. Ternyata Allah mengajarkan saya secara langsung, bukan dosen yang mengajarkan kepada saya, tapi Allah selama 10 tahun mengajarkan saya lewat pengalaman hidup. Masya Allah. Sekarang hanya belajar untuk meridhoi dan terus berdoa dan sadar Allah tahu kalian semua itu mau apa, Allah pun tahu. Tapi Allah memberikan doa untuk bisa merasakan manisnya komunikasi bersama Allah. Nah, sekarang saya tersadar, meskipun saya tidak paham doa itu seperti apa, tidak paham suara, alunan ayat Al-Quran itu seperti apa, Allah memberikan saya kenikmatan bagaimana sebetulnya betul-betul nikmat berdoa itu bisa berkomunikasi langsung kepada Allah. Sangat luar biasa. Lalu Allah memberikan anak satu persatu datang. Akhirnya Alhamdulillah sekarang murid kami 17 anak. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, Bunda Galuh, selama di The Little Hijabi, tantangan apa yang mungkin sering ditemui dari baik para guru yang ada kayak gitu, ataupun dari anak-anak kayak gitu? Tantangan itu banyak sekali, tapi Bunda Galuh memilih 2 hal. Pertama dari orang tua dan guru. Banyak orang tua yang melahirkan anak spesial, tuli, buta, atau disabilitas lainnya, marah dan bertanya kepada Allah, kenapa aku ya Allah? Kenapa bukan orang lain? Kenapa aku terus ya Allah? Kenapa aku berbeda? Banyak sekali tanya-tanya kepada Allah. Dan anak-anak pun bertanya, kenapa saya tuli Bunda Galuh? Banyak sekali pertanyaan. Dan orang tua bingung. Harus kemana jalan hidupnya? Mereka selalu mengambil keputusan cepat, instan. Seperti, ya kamu tuli, ayo. Kita operasi memakai implan atau ABD. Kita terapi oral, terapi bicara 2 tahun, 3 tahun. Dan dipaksa anak-anak. Sebetulnya anak-anak bisa stres, depresi. Komunikasi itu sulit sekali. Dan orang tua tuh selalu memahami pendidikan itu. Yang terbaik adalah artinya anak-anak harus bisa mendapatkan sertifikat, ijazah akademis, bisa bicara, bisa berhitung, menulis. Selalu fokus hanya di sana saja. Hanya di sekitar bibir saja dan telinga saja. Tetapi anak-anak tidak mengenal siapa Allah Rabb-nya. Mereka tumbuh dari kecil sampai besar, hingga dewasa, sampai umur kurang lebih 30 tahun, 40 tahun, tidak mengenal siapa Allah. Nabi Muhammad mereka tidak tahu itu siapa. Aku bertanya, Allah ada berapa? Mereka menjawab, ada 7. Ada 3. Ada 356. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena mereka tidak ada komunikasi untuk memahami, ayo Bunda, Bapak, yang pendidikan paling utama adalah Al-Quran. Surat Al-Luqman, pendidikan yang terbaik itu adalah mengenal Rabb-nya, Allah. Ketauhidan, itu yang pertama. Sebab Allah bukan terapi oral, ibu, bapak, bola,
Bukan seperti itu, tapi kita melafazkan kata Allah. Kita lahir harus mengingat, dan mati pun harus mengingat Allah. Mengucapkan kata la ilaha illallah. Yang pertama adalah adab. Selain mengenal ketauhidan, bagaimana mengenal Allah, kenal agamaku, kenal Nabi Muhammad. Dan ketika itu adalah pertanyaan yang paling utama. Dan mereka harus memahaminya. Kalau masalah menulis dan membaca itu nanti dulu, kita harus mencari dan berusaha ridho Allah. Bagaimana Allah bisa memudahkan semuanya. Kalian mau apa? Nanti pun dengan gampang Allah memberinya. Itu sangat sulit memberikan pemahaman kepada orang tua. Orang tua untuk menerima bahasa isyarat itu sangat sulit sekali. Butuh 30 tahun lebih untuk bisa mengajarkan bahasa isyarat itu, bisa membantu anak-anak tuli untuk mengenal Allah, mengenal apapun. Mereka tidak percaya, mereka mengabaikan omongan saya. Saya dari kecil hingga dewasa, terlatih oral dan verbal, bicara saya lancar. Tetapi berbicara saya berbeda dengan orang dengar. Tapi Bunda Galuh tidak paham, kosakatanya hanya terbatas, komunikasinya dengan bapak ibu tidak ada, dan keluarga pun tidak ada komunikasinya. Selama 39 tahun. Mau berkata saya sayang kepada ayah dan ibu, Allah sayang kepada saya, itu tidak bisa. Tetapi dengan lewat bahasa isyarat bisa membantu saya untuk memahami kosakata lebih dalam lagi, sampai bisa membangun The Little Hijabi ini karena melewati akses bahasa isyarat. Yang kedua, dan guru-guru tantangan saya semua tahu, di dunia 90% tuli tidak ada pengajaran bahasa isyarat, dan kemampuan bahasa tulisnya itu sangat rendah sekali, lebih rendah seperti anak dengar umur 9 tahun. Tuli umur 17 tahun sampai 40 tahun, kemampuan baca tulisnya itu di bawah anak umur dengar 9 tahun. Nah, sebab karena tidak ada akses. Di Indonesia banyak sekali masih Galuh mendirikan The Little Hijabi. Kok bisa ya? Banyak orang-orang tuli di dunia bertanya kepada Bunda Galuh. Di Amerika ada kampus Gallaudet 30 tahun berdiri. Profesor, guru, dosen, dan semua itu tuli. 30 tahun. Di Indonesia baru 9, di Hijabi ini baru 8 tahun berdiri. Kenapa? Bagaimana bisa mendirikan The Little Hijabi? Guru-gurunya tidak ada yang lulusan S1 dan S2. Dan hanya Bunda Galuh saja lulusan S2. Guru-guru semua lulusan rata-rata SMP, Masya Allah. SMA. Tetapi Bunda Galuh percaya Allah akan memberikan ilmu, memberikan cahaya untuk orang-orang yang mau belajar dengan hatinya yang bersih dan lembut. Insya Allah ilmu akan lebih mewah lagi didapatkan. Alhamdulillah, dengan bantuan dan pertolongan Allah, 15 guru, dan bahasanya berbeda-beda, backgroundnya pun berbeda-beda. Satu topik tentang bersyukur. Saya, Bunda Galuh harus menjelaskan 15 bahasa. Ya Karena Allah. masing-masing kemampuannya berbeda-beda. Nah itu, topik 1, belum membuat kurikulum, bagaimana cara komunikasi dengan orang tua. Biasanya kan orang tua, kepala sekolahnya tuli, kok bisa ya? Bagaimana caranya? Alhamdulillah, kalau kita ikhlas kepada Allah, kurikulumnya Allah kita ikuti. Ikut kurikulum Al-Quran. Sangat mudah sekali jalannya. Contoh hal kecil, banyak anak-anak datang, Assalamualaikum. Kalau dulu kan mereka diem aja sebelum masuk hijabi. Hai, mereka tidak mau bergerak. Nah, tergantung dari orang tuanya. Assalamualaikum, apa kabar? Nah, terjalinlah komunikasi. Dengan tanaman pun anak-anak berkomunikasi. Semua makhluk ciptaan Allah itu pun berzikir.
Masya Allah, itu membuat saya merinding sekali. Saya lihat anak-anak datang, hai, assalamualaikum, hai, waalaikumsalam. Kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Itu luar biasa sekali. Jarang melihat di sekolah-sekolah di umum SLB, 1 tambah 1 berapa? Aku pintar, aku bisa menulis. Nah, tapi kamu kenal Allah tidak? Nah, itu dia. Bisa berdoa tidak? Tadi melihat anak-anak berdoa, itu untuk membantu melembutkan hati anak-anak. Anak-anak selalu marah-marah, tantrum, dan protes kepada orang tuanya. Orang tua tidak bisa memberikan. Nah, banyak sekali anak-anak yang marah kepada orang tuanya. Kalau kamu marah kepada orang tua, ayah dan ibu, Allah sedih. Allah pun juga akan marah kepada kamu. Nah, anak-anak tuh langsung berdampak kepada anak-anak melalui hal tersebut. Itu luar biasa sekali. Kenapa? Banyak orang-orang yang melarang menggunakan bahasa isyarat. Apakah betul bahasa isyarat begitu hina di mata mereka? Kalau Allah berkomunikasi dengan semuanya melalui ayat yang Allah berikan, ayat itu kan banyak sekali tanda. Ayat itu adalah tanda untuk orang-orang bisa memahaminya. Tetapi orang-orang itu berpikir ayat itu dipenggal-penggal, tidak memahami maknanya. Masya Allah, Allah memberikan bahasa isyarat bisa membantu betul-betul memahami apakah arti Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana artinya Allahu Akbar, bisa membantu banyak hal. Umur saya sudah kurang lebih 40 tahun sampai saat ini. 2 tahun terakhir ini mulai memahami makna Al-Quran lewat bahasa isyarat. Itu terlambat sekali. Lewat bahasa isyarat, akhirnya komunikasi terjalin lebih dalam dengan keluarga saya. Ponakan-ponakan saya dan anak saya yang dengar bisa komunikasi lewat bahasa isyarat. Memang doa saya, ya Allah, aku lelah sekali. Saya lelah sekali. Saya bertanya kepada Ustadz dan orang-orang untuk membantu saya. Banyak sekali yang mengabaikan saya. Saya lelah sekali. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya pertolongan dan malaikat untuk berubah menjadi manusia, untuk mengajarkan saya tentang Islam. Karena aku bisa langsung mengajarkan kepada teman-teman tuli dan anak-anak. Saya menunggu sudah terlalu lama. Ternyata Allah memberikan malaikat itu melalui anak saya. Anak saya bilang, saya bangga mama mempunyai mamah tuli. Saya bangga mama, Allah memberikan mama yang hebat. Tuli itu adalah anugerah untuk aku mama. Saya berjanji untuk menerjemahkan, untuk membantu mama. Saya mengajarkan, tidak pernah orang berpikir saya mempunyai anak dengar harus normal untuk bisa mengajarkan anak saya. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Ternyata Allah memberikan saya ketulian untuk bisa merasakan bagaimana mengajarkan anak-anak supaya mengenal Allah, kenal Islam, bercerita tentang nabi-nabi meskipun tidak memerlukan suara, cukup dengan bahasa isyarat. Allahu Akbar, Masya Allah, sangat inspiratif sekali sahabat cinta Quran. Sampai Fatia nggak bisa nahan menetes air mata ya, gitu ya. Ya, Masya Allah. Bunda Galuh, kalau tadi Bunda Galuh memberikan pengetahuan kepada kita bahwa ternyata Allah SWT itu menurunkan malaikat kecil untuk Bunda Galuh. Nah, kira-kira siapa Bunda Galuh nama dari malaikat kecil itu? Nama anak saya Halimah. Artinya yang terpuji. Insya Allah memiliki adab dan karakter yang terpuji sama seperti istri Nabi Muhammad. Seperti ibu susu Nabi Muhammad, Halimah.
seperti merawat teman-teman tuli, menjaga teman-teman tuli, dan memberikan informasi yang baik. Banyak sekali orang-orang memberikan informasi yang asal-asalan. Nah itu dia, karena orang tua tidak tahu komunikasi dengan anak itu seperti apa. Biasanya anak-anak tuli banyak sekali bertanya kepada Halimah karena rata-rata umurnya sebaya. Dan Halimah bisa menjawab dengan bahasa isyarat karena mereka sebaya. Mereka sangat senang sekali. Seperti mendapatkan pengetahuan. Masya Allah, luar biasa sekali. Ada nggak Bunda Galuh kisah inspiratif yang bisa dibagi lagi kepada kita? Kecuali tadi sosok malaikat kecil bernama Halimah. Pasti banyak sekali malaikat-malaikat kecil yang ada di The Little Hijabi yang mungkin kita belum mendengar kisah inspiratifnya seperti itu. Selama 2 tahun belakangan ini, dan teman-teman tuli, termasuk saya, tidak ada akses untuk belajar bahasa Islam, tentang Islam. Hampa rasanya hati ini, hanya sholat-sholat saja. Untuk sholat itu untuk apa? Belum ada jawaban. Dan anak-anak tuli dan orang tuanya selalu memaksakan anak saya ingin bisa bicara, bisa berdoa. Tapi guru-guru semua tidak bisa mendengar. Kenapa harus mengajarkan kemampuan guru-guru pun tidak ada. Bunda Galuh mempunyai mimpi beberapa tahun yang lalu membuat bagaimana cerita para nabi, cerita Al-Quran secara visual lewat gambar dan visual. Selama 30 tahun saya lahir, saya berdoa, ya Allah saya mau membuat materi belajar anak-anak yang lebih menyenangkan secara visual. Tapi saya tidak mempunyai uang, tidak mempunyai tim. Ya Allah, bagaimana caranya kami bisa kenal dengan Allah dan kenal Engkau dan kenal Nabi Muhammad dan salawat. Bagaimana caranya? Banyak sekali ide-ide. Allah memberikan banyak sekali masalah, hambatan dan tantangan dengan penuh derai air mata. Alhamdulillah, selama 2 tahun ini kami membuat proyek Cahaya Dalam Sunyi. Dan bersama dengan Quran Indonesia Project, mewujudkan mimpi saya. Ternyata mimpi saya selama 30 tahun ini, alhamdulillah Kiai Pin mau membantu. Ada KDI, kisah dalam isyarat. Tujuannya untuk bagaimana anak-anak bisa menikmati belajar Islam lewat permainan, board games. Bagaimana bermain itu dengan orang tua bisa mengajarkan Islam dengan anaknya, bercerita tentang Nabi, hikmah-hikmah di dalamnya. Alhamdulillah, mulai banyak sekali dijelek-jelekan. Itu tidak boleh. Isyarat Islam memakai isyarat itu tidak boleh. Itu haram memakai isyarat untuk belajar Islam. Isyarat itu membuat anak-anak jadi bodoh. Bahasanya tidak berkembang. Banyak sekali. Dan tapi Bunda Galuh percaya isyarat bisa membantu dahulu mengenal nabi-nabi. Dulu saya tidak mengenal nabi-nabi. Untuk apa? Untuk memahami nabi-nabi itu untuk apa? Masya Allah. Mulai saat ini KDI hadir. Mulailah muncul isyarat untuk 25 nabi. Contohnya Nabi Adam seperti ini. Kenapa isyaratnya seperti ini? Manusia pertama yang dibuat oleh Allah. Nah, saling berhubungan dengan ceritanya. Anak-anak bisa kembali menceritakan tentang Nabi Adam lewat bahasa isyarat. Dan anak-anak mudah sekali memahami 25 nabi lewat bahasa isyarat. Orang tua menangis. Anak-anak bilang, Mama, harus ucapkan bismillah. Saat minum belum mengucapkan bismillah, Mama, minum berdiri itu tidak boleh, Ikutilah sunnah Nabi Muhammad, Guru-guru pun sama, minum berdiri. Hai, Yanda, duduk. Masya Allah. Mereka justru menjadi guru untuk kami, mengajarkan kepada kami, melihat anak-anak menghidupkan lewat zikir. Subhanallah. Masya Allah, astagfirullah. Betul-betul melewat isyarat
zikir itu bisa membuat kita inspirasi sekali. Selama 2 tahun belakangan ini, mulailah tumbuh penerjemah untuk kajian-kajian Islam. Tuli di Indonesia mulai menggunakan isyarat Assalamualaikum. Kalau dulu halo, apa kabar? Sekarang mulai saling bertemu ucapkan isyarat Assalamualaikum. Nah, itu dia adalah perjuangan guru-guru. Meskipun sekecil itu, kami merasakan seperti perjuangan Nabi Muhammad, sirah terdahulu. Mulai hal yang kecil, lama-lama tumbuh. Nah, itu dia harus dikuatkan ketauhidannya terlebih dahulu, dikuatkan dasarnya, keimanannya terlebih dahulu. Nanti mudah sekali proses perjalanannya. Masya Allah. Bunda Galuh, kira-kira apa yang Bunda Galuh harapkan dengan adanya The Little Hijabi ini, Bunda Galuh? Dari para guru-guru yang di sini dan juga para murid-murid. Saya berharap sesungguhnya anak-anak dan guru-guru di The Little Hijabi Homeschooling dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad untuk menunjukkan kami tuli hilang pendengarannya itu berbeda. Tetapi bukan artinya kami harus berhenti atau tidak berdoa dan tidak melakukan amalan soleh. Sama, kami itu sama dengan kalian. Kami berharap anak-anak tuli bisa berubah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, taat kepada Allah dan orang tuanya, dan tumbuh rasa takut, tunduk kepada Allah. Ditambah plus, kami dalam kesunyian, percaya dan yakin pasti akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Pasti Nabi Muhammad mendengarkan sholawat kami walaupun dalam bahasa isyarat. Akhirnya kami menemukan bahasa isyarat untuk sholawat. Masya Allah. Saya melihat anak-anak dan guru-guru tuli tidak bisa bicara, tidak bisa baca Quran, dan tetangga-tangga tuh marah. Kamu ngaji, sakit telinga saya, stop. Akhirnya berhenti, stop. Guru tuli membaca Al-Quran itu. Setelah bertemu The Little Hijabi dan mengajarkan tentang sholawat. Tiba-tiba dia sholat. Sholatnya setelah selesai, dia melihat seperti cahaya. Dia sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, dan teruslah bersalawat. Sangat menginspirasi sekali. Saya berharap anak-anak bisa menjadi petunjuk dan mata untuk hati orang tuanya dengan zikir-zikir lewat bahasa isyarat. Masya Allah. Sahabat cinta Quran, dari kisah Bunda Galuh, kita bisa mengambil sebuah ibroh bahwa dengan keterbatasan dari Bunda Galuh ini kalau Fatia mau ambil ibrohnya adalah sosok yang sangat inspiratif, adalah sosok salah satu dari penggerak perubahan yang dengan keterbatasannya tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk terus berdakwah, untuk menyampaikan kalam-kalam Allah, untuk terus melanjutkan risalah Islam. Nah, Bunda Galuh, ada satu pertanyaan lagi yang pingin Fatia tanyakan. Mungkin ada sebuah pesan ya bagi sahabat cinta Quran, sahabat yang ada di luar sana, yang dengan keterbatasannya mereka itu bisa untuk terus berdakwah, untuk terus bisa bermanfaat kepada umat. Sama seperti dahulu, kalau teman-teman dan sahabat cinta Quran dalam memperjuangkan dakwah, pasti tahu dakwah itu sangat berat sekali, sulit sekali, banyak sekali syaratnya. Betul tidak? Tapi sesungguhnya cara Allah untuk menyelamatkan kita, untuk Allah menunjukkan hikmah kepada kita, mau kemana kita diarahkan untuk pulang kepada Allah
bisa membawa amalan-amalan soleh, untuk apa nanti ke depannya di akhirat nanti dihisab akan menjadi ringan? Kalau teman-teman sangat berat ujiannya, banyak sekali bertubi-tubi datang menghampiri, sabar ya teman-teman. Ridho ya atas masalah dan ikhlas. Apapun Allah wujudkan. Kalau teman-teman lelah dan tenang, ingatlah Allah. Allah sedang rindu dengan kita. Allah sedang menunjukkan kita harus meminta kepadanya, bantu saya ya Allah. Ada suatu surat yang baik sekali. Ibnu Qayyum, ujian sebetulnya itu adalah bukan seberapa banyak ujian dan seberapa kuat kita untuk menghadapi ujian tersebut, melewati masalah, bukan, tetapi seberapa banyak ujian untuk bisa melihat seberapa kuat kita terus untuk meminta kepadanya, minta tolong kepadanya. Banyak sekali masalah, memintanya hanya kepada Allah. Seberapa kuat kita untuk terus meminta kepada Allah dan Allah membantu kita. Kalau sudah berikatan kepada Allah, itu sangat mudah sekali. Kalau sudah terhubung kepada Allah, sangat mudah sekali. Semua terasa ringan. Tidak ada hal-hal yang berat. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih Bunda Galuh atas nasihat-nasihat, kisah inspiratif yang sudah dibagikan kepada kami dan juga sahabat cinta Quran. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan setiap kontribusi kita untuk menegakkan agama Islam. Ya.